Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Syartono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi jarak titik ke bidang. Ini adalah lanjutan pada video kedua terkait dengan topik persamaan bidang di dimensi 3 pada mata kuliah geometri analitik ruang. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti selama video akan ada banyak suara motor mobil ya, karena rumah saya dekat dengan jalan besar gitu. Oke, teman-teman, kita akan mulai pada topik jarak titik ke bidang. Kita akan mengkonstruksi bagaimana terbentuknya jarak titik ke bidang. Misalnya diketahui ada kita punya titik P dan kita akan menghitung jarak dari P ke bidang ini, P pada bidang W ya, titik V ini. Nah, diketahui titik P dan bidang V seperti ini. Persamanya adalah S cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma min P sama dengan 0. Ini sudah kita jelaskan di video sebelumnya, nanti saya berikan di sini. Dan D adalah jarak titik P ke bidang V. D adalah titik P ke bidang V. Oke. Persamaan W, jadi di P ini pasti akan dilewati oleh suatu bidang. Bidangnya namanya bidang W. Oke, namanya bidang W. Dan syaratnya bidang W ini dia sejajar dengan bidang ini. Bidang V. Jadi W dan V itu sejajar syaratnya. Oke. Karena kalau dia tidak sejajar maka tidak masuk itu logika untuk menghitung jarak titik ke bidangnya. W pun persamaannya sama, S cos alpha, Y cos beta plus Z cos gamma, hanya berbedanya pada bagian belakang ini yaitu min P plus D, ya kan, karena dia dihitung sampai ke titik origin, yaitu titik originnya adalah ke V adalah P, sedangkan dari V ke W adalah D, maka dia P plus D. Maka dengan aljabar kita bisa menghitung bahwa D sama dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan min P. Di materi sebelumnya kita mengetahui bahwa S cos alpha-nya itu kan sama dengan A per A kuadrat plus B, A per ini deh, saya jelaskan. Oke. Nah ini, maaf. Nah ini, cos alpha kan sama dengan A plus minus A kuadrat B kuadrat C kuadrat. Beta B plus minus A kuadrat beta seterusnya sampai P sama dengan D, nanti diambil positifnya. Nah makanya di sini cos alpha itu kan sama dengan A per A kuadrat B kuadrat C kuadrat, cos beta sama dengan B per dan seterusnya sampai di sini min P sama dengan D per ini. Oke. Nah plus minusnya hilang kemana? Karena dia di harga mutlak, maka plus minusnya kita anggap hilang. Oke. Nah berikutnya adalah kenapa dia harga mutlak? Ya karena dia jarak nggak mungkin negatif, maka dia harga mutlak. Dan jika PX ini ya, jika PX1Y1Z1 dan bidang V-nya adalah AX BY-CZ-D, maka kan ini disubstitusikan ke sana berarti AX1 BY1 CZ1 dan D. Maka jadilah dia. Maka ini adalah rumus jarak antara titik ke bidang. Oke, kita kasih contohnya misalnya dari P ke bidang dia, maka min 1 kali 3 ya. Min 1, jadi ini dimasukkan ke sini, jadi min 1 kali 3, 2 kali min 1, min 3 kali 4, dan 7. Habis itu ini ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Jadi 3 kuadrat, 1 kuadrat, dan 4 kuadrat. Nah, habis itu kita hitung, dimutlakan artinya 10 per akar 26. Ini harusnya dikali akar 26 per akar 26 ya. Akar 26 per akar 26. Oke, berarti 10 per 26 akar 26. Gitu. Berikutnya. Nah, sudut arah dan kos arah dan bilangan bidang ya. Yang dimaksud sudut arah, kos arah dan bilangan arah adalah sudut arah, kos arah dan bilangan arah pada normalnya. Jadi gini, teman-teman. Kalau pada bidang itu yang menentukan posisi bidang itu adalah garis normal. Apa itu garis normal? Garis yang tegak lurus terhadap bidang. Taruhlah kayak kalian megang pensil seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian megang pensil ditancapkan kepada sebuah buku, maka ketika kalian gerak-gerakkan pensil itu, maka buku pun akan mengikut gerakannya. Sama ketika kalian menggerakkan buku, maka pensilnya pun akan mengikuti gerakannya buku, posisinya, kemiringannya dan lain sebagainya. Maka untuk menentukan, maka bisa kita bilang bahwa kosinus arah, bilangan arah, dan sudut arah dari suatu bidang itu yang menentukan adalah normalnya, gitu, atau pensilnya tadi yang. Kalau pensilnya kita miringkan dikit, maka bidangnya juga akan kita ikut. Nah, bila bidangnya ditulis dalam S cos alpha, Y cos beta, dan Z cos gamma min P,
maka cos alfa, cos beta, cos gamma adalah kosinus bidang yang tidak lain adalah kosinus arahnya garis normal. Gitu ya. Sama bila bidangnya tulis AX, BY, C, Z, D, maka ABC bilangan arah bidangnya sebab ABC sama dengan cos alfa, cos beta, cos gamma. Jadi sama lah dengan apa namanya garis normalnya ya. Kosin atau bilangan arah garis normalnya. Dengan kata lain, bila bilangan arah bidang diketahui ABC, maka cos arahnya bisa dicari, yaitu ini. Ini yang kita bahas sebelum itu tadi. Cos alfa, cos beta, cos gamma. Ini ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kita bahas sudut di antara dua bidang rata. Kita punya buku nih. Kita punya papan. 2 buah papan. Nah, ujung-ujung antara sisi papan-papan tersebut, ya anggap aja papan itu ini ya, luasnya tak terhingga ya. Kedua papan itu bidangnya tak hingga. Maka kita temukan, maka terjadi perpotongan. Maka di antara perpotongan itu akan membentuk sebuah sudut. Oke. Nah, taruhlah bidang 1 namanya V1, bidang 2 sama namanya V2 dengan persamaan tersebut. V1 A1 dan seterusnya, V2 A2 dan seterusnya, maka normal-normalnya adalah N1. N1-nya normal untuk bidang 1 yaitu A1 B1 C1 dan N2 adalah normal untuk bidang 2 yaitu A2 B2 C2. Sudut antara N1 dan N2 itu kita menggunakan aturan cos. Saya yakin teman-teman masih ingat karena ini juga diajarkan di analisis vektor ya. Diajarkan di analisis vektor bahwa teman-teman masih ingat kalau misalnya aturan dot ini ya, aturan dot hasil kali dot ini. Nah, itu kan kalau misalnya vektor N1, vektor N2 didotkan per norma N1, N2 itu kalau kita bahas di analisis vektor. Tapi ini sama di sini, yaitu adalah untuk apa namanya bilangan arahnya N1 dan bilangan arahnya N2 per norma atau kardinal. Kalau bahasa lainnya adalah kardinal atau panjang. Kardinal itu adalah panjangnya dari N1 dan N2. Habis itu kita definisikan seperti ini. Kita perpanjang seperti ini. Maka ini adalah untuk menentukan sudutnya. Oke, untuk menentukan sudutnya. Nah, ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah ketika dia sejajar. Maka A1 per A2, B1 B2, C1 C2 tidak sama dengan D1 D2. Bagaimana kalau dia sama dengan D1 D2? Maka dia akan berimpit. Jadi D1 ya D2 itu menentukan jarak antara dua bidang tersebut yang sejajar. Teman-teman. Jadi A1 B1 C1, A2 B2 C2 menentukan jaraknya. Maaf, D1 D2 itu menentukan jaraknya. Jadi kalau misalnya D1 sama dengan D2 dan itu nilainya adalah sama dengan yang lainnya, D1 per D2 kalau perbandingannya sama dengan yang lainnya, berarti dia berimpit. Kalau tidak sama dengan berarti dia berjarak. Itu ya, saya yakin bisa dipahami. Jadi D1 D2 itu adalah jaraknya. Jadi kalau misalnya D1 ini jaraknya terhadap apa namanya intinya adalah jarak antara kedua bidang tersebut ya. Nah, dan tegak lurus jika cos theta sama dengan 0. Artinya bahwa ketika ini dia sama dengan 0, maka dia siku-siku. Saling siku-siku gitu kedua bidang tersebut. Karena cos theta sama dengan 0 kan sudutnya 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Oke, artinya siku-siku. Artinya kalau misalnya N1, N2 itu 0, artinya kan gini, N1 dot N2 per N1, N2. Ketika kalikan sama dengan 0 berarti tinggal ininya doang. Ya kan? Nah, ini sama dengan dia. Ya, dia sama dengan dia. Gitu. Jadi ini mencari. Contoh. Sudut antara bidang ini dan bidang dia. Maka cos theta sama dengan ini per dia, maka 5 per akar 3 akar 3 atau arcus cos 5 per 3 akar 3. Jadi ini. Oke. Untuk besok UTS sih saya minta teman-teman untuk menghitung nilai arcus cosnya ya. Nilai arcus cosnya. Lanjut. Rumus umum persamaan bidang. Oke. Kita berangkat dari misalkan V sama dengan, ini bidang umum ya, V sama dengan AX, BY, CZ, D. Melalui sebuah titik R, maka terpenuhi R-nya disubstitusi ke AX, BY, CZ, D. Maka dimasukkan AX1, BY1, CZ1, dan D. Di mana ini bentuknya adalah konstanta, teman-teman. Ini bentuknya adalah konstanta. Dapat dari mana dia konstanta? Karena ini kan nilai semua. Ini kan ke X1, Y1, Z1 kan nilai. Sedangkan ini variabel. Bebas. Dan dia tentu. Maka kita masukkan, maka dia menjadi konstanta yang dia cocok dengan D. Oke, D-nya, maka di sini D-nya sama dengan dia.
atau ini yang di sini sama dengan dia. Oke, ketika kita ubah maka menjadi AX min X1 dan seterusnya. Nah, ini adalah persamaan umum atau rumus umum persamaan bidang. Contoh, cara persamaan bidang melalui 111 dan sejajar bidang X plus Y plus 2Z sama dengan 3. Ya sudah, persamaan bidangnya ini kita masukkan ke sana. X min 1 dan seterusnya. Habis itu karena sejajar dengan bidang ini, karena sejajar dengan bidang dia, maka perbandingannya sama. Ini kan A, sini kan A. Ini kan A, ini B, ini C. Nah, ini kan A, berarti kan 1, B-nya 1, C-nya 2. Berarti kan rumus ini kan A1, B1, C2. Nah, karena dia bilang sejajar, berarti kita pakai rumus yang sebelumnya. Yang mana tadi? Yang ini. Yang kita ambil adalah, ini tidak kita ambil. Yang kita ambil hanya ini. Maka dia sama nilainya. A, B, C. Kita berarti dapatnya adalah 1, 1, 2. 1, 1, 2. Oke. Nah, ini X min 1, BY min 1, CZ min 1. Nah, ini 2. Nah, ini kalau nanti kita masukkan ya hasilnya adalah X, Y, 2Z sama dengan 3, berarti A1 bisa seterusnya. Jadi bidang yang diminta adalah X min 1, Y min 1. Ini kan berarti 1, 1, 2. Z min 1 atau sama dengan X, Y min 4. Nah, ini. Lanjut. Bidang yang memotong sumbu-sumbu koordinat. Oke, bidang yang memotong sumbu-sumbu koordinat berarti jika diketahui sebuah bidang yang melalui sumbu-sumbu koordinat OX, OY, dan OZ sepanjang A, B, dan C berturut-turut, maka dapat menggunakan persamaan berikut. A, B, dan C itu maksudnya A, B, dan C. Gitu ya. X, Y, Z. Oke. Nah, artinya bahwa ketika kayak gitu kita bisa menggunakan, misalnya kita kasih contoh deh. Contoh, ini adalah rumus yang akan kita pakai ya. Suatu contoh bidang memotong sumbu OX, OY, OZ dan sepanjang 2, 3, dan 4 satuan berturut-turut diukur dari 0. Ya. Adalah X per 2, Y per 3, plus Z per 4. Oke. Sama dengan 1. Atau 6X plus 4Y plus 3Z sama dengan 12. Gitu teman-teman. Itu untuk menghitung. Oke, berikutnya bidang melalui 3 titik, misalnya diberikan 3 buah titik, AS, B, A, B, C, maka persamaan bidang yang melalui ketiga titik tersebut dapat ditentukan menggunakan determinan dari matriks berikut. Ini adalah matriksnya, teman-teman. Ini kita langsung pakai saja. Kita tidak akan membahas terkait bagaimana ini terbentuk karena ini sudah dibahas di materi analis vektor apa ya? Analis vektor kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa cek di materi analis vektor gitu. Nah, oh ya. Dari sini teman-teman nanti bisa menentukan persamaan bidangnya jika melalui 3 titik. Pertanyaannya, kenapa tidak 2 titik? Karena 2 titik itu membentuk garis. Nah, berarti kalau misalnya hanya 2 titik, maka bidang itu bisa sembarang dan bisa memutar antara 2 titik. Kalian bayangkan antara 2 titik, itu kan bisa membuat garis. Nah, kalau nggak ada titik ketiga, maka bidang itu muter di garis itu. Maka nggak tentu, maka memerlukan 3 buah titik. Oke. Berbeda dengan bola yang dia butuh 4 buah titik. Nah, berikutnya, ini ada rumusnya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Sebenarnya kalau untuk dihafalkan ya, cara gampangnya adalah yang depan ini pasti X, yang belakang ini X1, 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 Y1, 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 Z1, Z1, Z1. Depannya tinggal X2, 2, 2, 3, 3, 3. Gitu cara bodonnya, cara menghafalkan. Oke. Tapi memahaminya teman-teman bisa pelajari di analis vektor. Nanti coba saya carikan linknya, saya taruh sini. Tentukan persamaan bidang melalui 3 buah titik. Contohnya ini. Dioperasikan hasilnya dia. Maka kalian tinggal menentukan determinannya saja. Yang coret-coret itu. Banyak ini ya, banyak nama di banyak daerah. Kalau tempat saya dulu, saya masih sekolah, namanya miring-miring, cara miring-miring gitu. Oke, lanjut. Tadi 3, ini 4. Sama. Nah, berbedanya di sini.
Cuman yang bedakan kalau di 3 kan di sini X. Nah, sini langsung S2, S3, S4. Ini 1, 2, 1, ini 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Itu cara ngapelinya. Udah habis itu masukkan, ini ada contohnya, masukkan sama dengan min 164. Gitu. Oke, setelah itu dapat disimpulkan bahwa keempat titik tersebut tidak sebidang karena tidak sama dengan 0. Oke, sebidang itu harus sama dengan 0. Sama dengan yang tadi. Ini harus sama dengan 0. Maka dia sebidang. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia tidak sebidang. Oke. Nah, bergas bidang rata. Kalian bayangin sebuah buku. Di ujung buku itu, di bagian ujung belakangnya itu ada kayak mengumpulkan ya kertas. Itu kalau bisa kita bayangkan itu kayak sebuah garis saja gitu di ujung bukunya. Nah, jadi lembaran-lembaran buku kita anggap sebagai sebuah bidang. Artinya kalau kita sampai putarkan bidang tersebut, maka bidang tersebut banyaknya adalah tak hingga, bahkan sampai memutar 360 derajat. Oke, semua bidang yang melalui garis potong 2 bidang V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0 akan terhimpun dalam bendel namanya. Bendel bidang atau berkas bidang, persamaan bendel bidang. Nah, itu kita menggunakan konsep V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0, di mana lambdanya adalah parameternya. Pengertiannya gini. Kita punya V1. V1 adalah bidang dasar. Oke, kalau kalian lihat buku, kalau kalian taruh bukunya di meja, maka bidang yang di atas meja persis atau lembaran yang di atas meja persis kita sebut sebagai V1 atau dasarnya. Nah, makanya yang V2 itu adalah sembarang bidang yang di atas bidang V1 itu. Barang lembaran manapun yang ada di bidang 1. Nah, yang menentukan dia posisi di mana itu adalah parameternya. Gitu. Jadi misalnya parameternya 3 ya berarti yang nanti yang ketiga dan seterusnya parameternya. Nah, gitu. Bukan yang parameter 3 terus ketiga, enggak. Intinya adalah ada parameternya gitu ya. Ada parameternya. Nah, makanya V1 sebagai landasan, V2 sebagai bidangnya ke V2 ya. Oke, V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 sebagai anggota pokok, sedang anggota lain ditentukan oleh nilai lambdanya. Oke, untuk menghitung lambda diperlukan suatu ketentuan, misal bidangnya harus melalui satu titik. Jadi, pahami dulu ketentuan ini. Bidangnya harus melalui satu titik, bidangnya harus tegak lurus dengan bidang tertentu dan lain-lain. Misal kita contoh, cara persamaan bidang V1 yang melalui titik 001. Oke, saya ulangi lagi. Cara persamaan bidang V1 yang melalui titik 001 dan melalui garis potong bidang V2 dan V3. Berarti V2 itu sebagai dasarannya dan V3 sebagai salah satu anggotanya. Dari maksudnya salah satu ujung bendelnya. Oke. V3-nya V1-nya yang kita cari. Tapi dia melalui 001. Gitu ya, dari 01. Nah, oke, kita masukkan rumusnya V1 plus lambda V2 sama dengan 0. Maka dengan berkas bidang itu V1 sama dengan V2 plus lambda V3 sama dengan 0, atau X plus Y-1 ditambah lambda dikali V3-nya sama dengan 0, kita jabarkan dapatlah 1 plus lambda X tambah 1 plus 2 lambda Y min lambda Z min 1 sama dengan 0. Karena dia 001, maksudnya V1 dia melalui 001, maka VV1 itu, maka 001 itu kita masukkan ke dalam persamaan itu. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka jatuhlah seperti ini. Ini kan masihnya X, Y, Z ya. Maka dia masihnya ke X, Y, Z 0, 0, 1. Oke. Nah, ini 1 ya, min lambda. Oke, 0, 0 min lambda. Nah, ini sama dengan 0. Maka lambdanya setelah kita operasikan, maka hasilnya adalah min 1. Ketika udah ketemu lambdanya sama dengan min 1, maka ini kita substitusikan ke sana. Hasilnya adalah dia. Maka ini adalah hasil total akhirnya. Itu teman-teman. So, goal kalian yang pertama, ini ada 2 goal. Goal pertama adalah mencari lambda. Goal kedua adalah memasukkannya ke persamaan awal. Gitu. Jadi ketika lambdanya udah ketemu, enak. Oke. Berikutnya. Jaringan bidang. Bendel bidang itu terdiri dari 2 buah bidang yang dia saling berpotongan. Oke. Maka di antaranya itu ada sebuah bendel. Nah, bagaimana dengan jaringan? Jaringan itu terdiri dari 3 buah bidang. 2 bidang memotong, satunya memotong lagi.
memotong dua bidang tersebut, maka membentuk apa? Titik. Ini titiknya di sini. Jadi ada dua buah bidang yang memotong. Nah, dipotong lagi, kebetulan titik. Nah, semua bidang yang melalui titik potong tiga bidang tersebut V1, V2, V3 akan terhimpun dalam satu jaringan yang disebut dengan jaringan bidang. Bentuknya adalah V1, lambda V2, dan mu V3. Sama dengan 0. Menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik-titik potong ketiga bidang V1, V2, dan V3. Contoh konkret. Setelah persamaan bidang W yang kita cari tahu, yang sejajar dengan bidang V1, dia sejajar, artinya bahwa bilangan arahnya sama. A, B, D-nya ya, D-nya enggak. Dan melalui titik potong bidang-bidang V2, V3, dan V4. Oke. Ini kan V1, V1, lambda V2, lambda V3 rumusnya. Nah, ini kita masukkan, ini V2, V3, V4 ini kita masukkan ke dia. Satulah ini. Kan ini kan Z. Oke, berikutnya. Nah, ini YMN4, ini Z, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan, jadilah seperti ini. Oke, 3 plus 4 lambda X plus lambda Y plus mu Z min 3 plus 4 lambda. Karena sejajar, artinya kan X ini, X, Y, Z ini bilangan arahnya sama, berarti 1, 1, 1. Bahkan 1, 1, 1. Berarti kalau kayak gitu berarti X-nya 1, Y-nya 1. Apa namanya? Di sini berarti X-nya 1, lambdanya 1, ini juga 1, mu-nya juga 1. Kan? Karena kan bilangan arahnya sama. 1, 1, 1. Berarti lambdanya 1, mu-nya 1. Oke. Nah, dari persamaan ini, karena lambdanya sama mu-nya udah ketemu, maka kita masukkan, maka dapatlah X, Y, Z min 7. Karena kan 1 nih lambdanya. 1, 3, 4, 7 min 7. Adalah persamaan bidang W yang diminta. Gitu. Oke. Jadi intinya bahwa awalnya untuk yang ini teman-teman silakan mencari apa namanya, kalian memasukkan aja bidang-bidang ini ke dalam bentuk ini. V1, V2, V3 ini dimasukkan. Ini V1 adalah V1 yang lain dengan ini ya. V1 ini dan V1 ini berbeda. Oke. V1 ini adalah V2, V2 ini adalah V3, V3 ini adalah V4. Oke, dimasukkan, habis itu ketemu sampai bentuknya seperti ini. Jadi konstanta 4 lambda itu kan konstanta, plus 3 ini konstanta dibandingkan setelah X, Y, Z gini. Dan karena dia sejajar maka nilainya sama dengan dia, maka ketemu lambda 1, mu 1, dan seterusnya untuk temukan dia. Akhirnya adalah jawabannya. Kayak gitu ya. Ini adalah V1 yang kita cari atau W-nya. Maaf, ini adalah W yang kita cari. W yang kita cari. Oke, teman-teman. Ini adalah latihan soalnya. Silahkan dikerjakan. Untuk latihan kita bahas minggu depan. Semoga tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa membahas ini dengan lebih komprehensif. Oke teman-teman, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.